Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukru lillah wala haula wala quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ayyuhal muslimun wal muslimat, hadirin wal hadirat, rahimanallahu wa iyyakum. Insyaallah taala akan kita kaji pembahasan sirah nabawiyah, di mana pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas masa kecil Rasulullah, masa remaja beliau, di mana Nabi SAW menyampaikan, "Ma min nabiyyin illa ra'al ghanam." Tidaklah ada seorang nabi kecuali menggembala kambing. Qalu, para sahabat bertanya, "Wa anta ya Rasulullah, dan engkau juga wahai Rasulullah?" Qala, beliau menjawab, "Na'am, kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah." Aku dulu pernah menggembala kambing untuk mendapatkan beberapa upah dari penduduk Mekah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dan Rasulullah SAW hidup di masa remaja seperti pemuda pada umumnya. Namun Rasulullah SAW sejak beliau sudah nampak kebaikan akhlaknya, luhur budi pekertinya, sehingga Rasulullah SAW tidak mengikuti adat jahiliyah yang pada waktu itu kerap terjadi, seperti pergaulan bebas, minuman keras, khamr, ya, dan berbagai macam penyimpangan yang ada pada masa jahiliyah. Sampai kemudian Rasulullah SAW beranjak dewasa dan beliau berumur 25 tahun. 25 tahun. Maka di usia 25 tahun inilah kemudian beliau menikah dengan Khadijah. Bagaimana ceritanya? Kanat Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha imra'atun hazimah syarifah min awsati Quraisy nasaba wa aktharihim mala. Adalah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha adalah seorang wanita syarifah. Wanita apa, Pak? Syarifah, mulia, ya, dan memiliki nasab yang bagus di tengah bangsa Quraisy. Dan Khadijah adalah termasuk dari kalangan orang-orang yang banyak hartanya. Bahkan wa kanat tastajiru ar-rijala yakhrujuna bimaliha lit-tijarah fi qafilati Quraisy mudarabatan bi syai'in taj'aluhu lahum. Bahkan Khadijah, beliau mengupah orang untuk pergi berdagang, berniaga, ya,
pada kafilah-kafilah Quraisy dengan sistem mudharabah bagi hasil, ya. Jadi Khadijah bisnisnya bisnis investasi, Pak. Ya. Ya, sayangnya kita ini banyak dididik agar jadi pegawai. Memang secara resiko lebih kecil, tapi gaji juga lebih kecil. Kalau antum ingin berbisnis, maka ambillah yang resikonya paling tinggi. Apa, Pak? Investasi. Tapi bukan berarti nyari resiko, tidak. Karena hukum ekonomi mengatakan semakin besar nilai resiko, kesempatan mendapatkannya juga semakin besar. Nah, jadi kalau mau main pebisnis atau investor, ya. Nah, Khadijah itu pasar ekspor, Pak. Bukan hanya dalam negeri. فلما بلغها صدق الرسول وعظم أمانته وكرم أخلاقه رغبت في أن يخرج بمالها إلى الشام يتاجر به فقبل ذلك. Tatkala beliau Khadijah mengetahui kejujuran Rasul Nabi, waktu itu belum jadi Nabi, dan betapa amanahnya beliau dan mulianya akhlak Muhammad, maka Khadijah ingin menyewa Nabi berdagang dagangan beliau, ya, ke Syam. Wa kharaja ma'a ghulamin laha yuqalu lahu Maisarah, dan beliau meminta pelayan yang biasa berhubungan dengan Khadijah, namanya siapa? Maisarah. Maisarah itu laki perempuan, Pak? Perempuan apa laki? Ini penting nih, ya. Maisarah itu laki-laki. Yang biasanya karena Maisarah ada tak marbutoh terus perempuan, enggak, Pak. Maisarah itu laki-laki. Ya. Tolhah ada tak marbutohnya laki-laki. Hamzah laki-laki. Ubaidah laki-laki. Hindun perempuan, enggak ada tak marbutohnya, Pak. Ya, Zainab perempuan. Firdaus, ada yang namanya Pak Firdaus di sini? Ngapunten, Firdaus itu nama perempuan. Huda kalau di Arab itu nama perempuan. Suad nama perempuan. Siapa? Ya, cuman karena di sini sudah jadi laki-laki, ya wis nggak apa-apa lah, ya. Huda. Ya. Jadi begitu. Maisarah itu laki-laki. Kalau perempuan, bagaimana Nabi SAW safar dengan perempuan non mahram sampai ke Syam? Ya. Jadi Maisarah itu laki-laki. Maka Khadijah radhiyallahu anha, beliau tatkala ingin mengirim kafilah dagang, beliau sertakan Maisarah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus ingin mengetahui akhlaknya Muhammad ini, ya. Maka berangkatlah mereka ke Syam untuk berdagang. Singkat cerita, kemudian Maisarah mengetahui betapa luhurnya, jujurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdagang, amanah beliau melaporkan hasil dagangan, dilaporkan kepada Khadijah. Maka ini membuat Khadijah tertarik, ya. Ini laki-laki udah jarang yang begini nih, ya.
Wa kana umruhu 25 sanah. Pada waktu itu umur Rasulullah SAW adalah 25 tahun. Wa umruha 40 sanah. Dan umur Khadijah berapa tahun, Pak? 40. Nah, ini yang masyhur dalam buku-buku tarikh. Tapi disebutkan oleh beberapa ulama seperti Al-Imam Ibnu Ishaq bahwa usia Khadijah itu tidak 40 tahun. Usianya 28 tahun. Berapa? 28, Pak. Ala kulli hal usia Khadijah ada perbincangan ulama, tapi yang masyhur 40. Tapi kalau 40, Masya Allah, Pak. Ya, 40 tahun setelah menikah dengan Nabi, nanti punya anak berapa? 6. Padahal dalam dunia kedokteran, kalau 35 tahun ke atas, perempuan itu sudah mulai susah atau payah untuk melahirkan. Tapi bisa jadi juga 40 tahun ke atas karena orang dulu fisiknya sehat, makanannya juga alami, sehingga tubuhnya sehat dan bisa melahirkan banyak anak di usia yang sudah tidak muda lagi. Ala kulli hal yang masyhur usia Khadijah berapa? 40 tahun. Nah, beberapa ahli sejarah menyebutkan bagaimana Khadijah mengungkapkan isi hatinya untuk meminang Nabi. Disebutkan yang pertama adalah Khadijah bercerita kepada Maisarah, ya, bahwa dia tertarik dengan pemuda yang bernama Muhammad ini. Dia ingin menikah dengannya. Dan Maisarah menyampaikan kepada Nabi. Ada juga yang berpendapat Khadijah menyampaikan secara sendiri, ya, bahwa dia ingin menikah dengan Nabi. Dan ini disebutkan beberapa riwayat, tapi diperbincangkan riwayatnya. Ada juga yang mengatakan Khadijah menyampaikan kepada keluarganya, dan keluarganya menyampaikan kepada keluarganya Rasulullah SAW. Ala kulli hal, yang mengajak menikah awal mulanya siapa? Khadijah. Dan kemudian Nabi SAW pun menerima pinangan Khadijah radhiyallahu anha, dan setelah itu dilangsungkanlah pernikahan, ya, oleh paman Khadijah, Amr bin Asad. Beliaulah yang menikahkan Khadijah dengan Nabi. Beliaulah yang menjadi wali dari Khadijah. Bagaimana bentuk pernikahannya? Seperti yang terjadi pada kita. Karena pernikahan Islami yang sekarang ada, itu adalah salah satu peninggalan pernikahan pada bangsa Arab dulu, ya. Ini salah satu bukti bahwa Islam menghormati adat yang baik, ya. Karena pernikahan sekarang itu adalah pernikahan yang terjadi pada masa Rasulullah SAW sebelum beliau menjadi Nabi, sampai saat ini masih dipertahankan dan bahkan menjadi syariat Islam. Nah, setelah itu kemudian diadakanlah pesta pernikahan dengan menyembelih beberapa ekor kambing dan unta, dan itulah walimah Nabi SAW. Tentang Khadijah, Rasulullah menyampaikan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, khairu nisaiha Maryam bintu Imran wa khairu nisaiha Khadijah. Sebaik-baik wanita adalah Maryam binti Imran. Maryam. Sebaik-baik wanita adalah Khadijah. Wa asyara Waqi' ila as-sama'i wal ard. Al-Imam Waqi' tatkala meriwayatkan hadis ini mengisyaratkan kepada ini di dunia ini. Pada zaman dulu ada wanita yang sangat-sangat spesial, namanya Maryam. Salihah sekali.
Maryam. Dan pada zaman Nabi SAW pada waktu itu adalah Khadijah radhiyallahu anha. Nah, jadi Khadijah itu adalah wanita yang baik, bahkan dipuji oleh Nabi SAW. Dari Aisyah, beliau menyampaikan, qalat ma ghirtu ala nisa'in nabi illa ala Khadijah. Aku tidak cemburu kepada istri Nabi kecuali kepada Khadijah. Padahal Pak, Rasulullah menikah dengan Aisyah itu tatkala sudah hijrah ke Madinah. Ya. Jadi selama 25 tahun rumah tangga Nabi, beliau hanya memiliki istri Khadijah. Baru beliau sudah diangkat Nabi dan hijrah ke Madinah. Khadijah sudah wafat, tetapi kecemburuan Aisyah kepada Khadijah itu besar. Karena apa? Karena Nabi SAW sering memuji Khadijah. Bahkan beliau apabila menyembelih kambing, maka beliau tidak lupa terhadap keluarga Khadijah. Berikan ini kepada keluarga Khadijah, berikan ini kepada keluarga Khadijah. Ya. Nah, lalu Aisyah memberanikan bertanya, ya, kenapa yang sering disebut Khadijah lagi kalau kita begitu ya. Maka Nabi menyampaikan, inni qad ruziqtu hubbaha, sungguh aku telah diberikan rezeki dengan kecintaan kepadanya. Nah, bahkan Pak, Khadijah pernah diberikan salam oleh Jibril alaihissalam. Dalam sebuah riwayat yang sahih dikeluarkan Imam Muslim, ata Jibril an-nabiyya faqala ya Rasulullah hadhihi Khadijah qad atatka ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarabun fa idza hiya atatka faqra 'alaiha assalam min rabbiha. Ya, kalau bertemu dengan Khadijah, kata Jibril, sampaikan salam kepadanya dari Rabbnya azza wajalla. Subhanallah, diberi salam oleh Rabbul Alamin melalui Jibril. Seorang penduduk bumi diberikan salam oleh Allah Azza wa Jal. Ini sebuah kelebihan yang luar biasa Khadijah, ya. Dan Allah memberikan janji bahwa Allah menyediakan surga bagi Khadijah, istana dari emas, dan di dalamnya dia tidak akan pernah bersedih hati dan tidak pernah letih di dalam surga. Jadi Khadijah itu salah satu seorang wanita yang mendapat jaminan mendapatkan surga. Khadijah. Dan Khadijah lah yang menenangkan Nabi SAW, seorang wanita yang salihah. Tatkala Nabi mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hira, maka Nabi takut sekali pulang ke rumah. Lalu Khadijah memberikan hiburan, wahai suamiku, sesungguhnya engkau orang yang baik, engkau menyambung tali silaturahim, engkau sering bersedekah, engkau sering memperhatikan anak-anak yatim, tidak akan ada orang yang tidak suka padamu. Diberikan hiburan tatkala Nabi dalam keadaan takut didatangi oleh Jibril alaihissalam. Itulah sifat wanita salihah yang dapat menenangkan hati suaminya. Jika mendengar kata-katanya, maka kata-katanya itu menyejukkan, ya, bagaikan embun di pagi hari. Nah, apa yang bisa kita petik Pak dari sekelumit kisah Khadijah ini? Yang pertama adalah Khadijah itu wanita yang salihah, yang baik, sekaligus berakal Pak. Beliau itu pikirannya maju. Dilihat dari
cara berdagangnya Khadijah sudah maju. Dia ambil pasar ekspor, pasar luar negeri. Ya, ini mungkin harus menjadi inspirasi bagi kita. Banyak sekali Pak produk-produk dalam negeri kita sebetulnya sangat diminati di luar negeri. Ya. Apa? Tas kulit, tas sepatu, macam-macam. Ya. Produk-produk seperti baju bola itu banyak dari kita. Sepatu dari Bandung sampai ke luar negeri. Bahkan banyak pabrik-pabriknya ada di kita. Cuma nggak tahu made in-nya kok nggak made in Indonesia, made in-nya made in Amerika, Italia. Produk kita Pak, produk kita, dan dijual dengan harga yang berlipat-lipat. Ya. Potensi yang besar dalam negeri ini semestinya dimaksimalkan, bukan hanya untuk pasar dalam negeri tapi luar negeri. Khadijah melihat peluang itu, jadi cara berpikirnya itu maju. Kemudian yang unik adalah tatkala Khadijah radhiyallahu anha mendengar kebaikan akhlak Nabi, beliau tidak langsung mengiyakan. Ya. Padahal Pak, Khadijah itu sering dilamar oleh orang-orang pembesar Quraisy, orang-orang terpandang Quraisy. Meskipun Khadijah itu janda, bahkan jandanya 2 kali Pak. Jandanya berapa kali? 2 kali. Tapi jadi rebutan. Berarti kan ada sesuatu Pak. Ya. Ini spesial. Jandanya janda kaya. Belum lagi cantik. Kemudian Masya Allah, kalau dilihat dari 4 unsur wanita, sebagaimana Nabi sampaikan, tunkahul mar'ah li arba, wanita itu dinikahi dengan 4 perkara: limaliha, walihasabiha, walijamaliha, walidiniha, karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, karena agamanya, akhlaknya. Masya Allah, Khadijah itu punya 4-4-nya. Khadijah, makanya jadi rebutan pembesar Quraisy. Tapi Khadijah nggak mau, malah tertariknya dengan seorang yang tidak pernah meminang beliau. Tapi mendengar berita seorang pemuda yang baik, yang beliau tidak langsung mengiyakan, tapi beliau mencari tahu terlebih dahulu melalui siapa? Maisarah. Berangkatlah ke Syam berdagang. Subhanallah. Pak, seseorang itu akan betul-betul terlihat akhlak pribadinya tatkala 2 hal. Yang pertama safar, yang kedua adalah berurusan dengan dinar dan dirham. Safar, apalagi berbulan-bulan, akan terlihat Pak hakikat seseorang. Apakah dia penyabar, apakah dia tidak, apakah dia orang yang akan terlihat ketika safar. Kalau bertemunya sesekali 2 kali, ini orang baik nih. Tapi kalau hidup lama, dia akan tahu hakikat seseorang, apalagi sering safar bareng. Maka Khadijah mengirim Maisarah mencari tahu, ini benar gak nih? Ya. Makanya ada seorang yang datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ya, tatkala ada seorang yang ingin mentazkiyah itu merekomendasikan orang, maka Umar bertanya, hal safarta ma'ahu, apakah engkau pernah safar bersama dia? Qala la, aku enggak pernah. Qala hal amaltahu bid dirham wad dinar, apakah engkau pernah bermuamalah dengan dirham dan dinar? Qala la, aku tidak pernah. Umar mengatakan, qala wallahi alladzi la ilaha illahu ma ta'rifuhu.
demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, engkau belum kenal dengan dia. Ya, ini dikeluarkan dalam riwayat, dalam sejarah manaqib Umar bin Khattab oleh Al-Imam Ibnul Jauzi, athar dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Jadi kalau antum ingin tahu seseorang, maka lihat bagaimana muamalahnya dengan harta. Bagaimana dia memanage uang, bagaimana dia bermuamalah dengan dalam berbisnis, itu Pak. Ya, bukan hanya dengan lisan. Betapa banyak orang yang tertipu dengan lisan tetapi ternyata tidak amanah. Safar dan uang, harta, itu baru akan ketahuan. Nah, Khadijah tahu itu, sehingga dia ngirim Maisarah cari safar dan juga bermuamalah dengan harta. Nah, karena itu tatkala Maisarah mengabarkan, maka semakin mantaplah Khadijah dengan menikah bersama Nabi SAW. Kemudian diantara faedah kisah singkat ini adalah dibolehkannya seorang wanita menawarkan dirinya apabila yakin ada laki-laki yang saleh, yang baik akhlaknya. Jangan karena rasa malu lalu kemudian menghalangi dia mendapatkan orang yang baik. Biasanya kan yang melamar adalah pihak laki-laki. Tapi boleh seorang wanita melamar terlebih dahulu, mengemukakan isi hatinya. Kalau memang laki-laki itu laki-laki yang jarang, ya, boleh untuk melamar laki-laki. Sebagaimana Khadijah, beliau melamar Nabi SAW karena takut kehilangan Nabi, ya, daripada didahului orang lain, Pak. Ya, sama seperti antum. Kalau antum kenal dengan seorang wanita akhwat dan dia baik, antum tahu betul-betul track recordnya, segera ambil. Ya, atau untuk anak antum, segera. Antum punya kenalan orang baik, segera besanan, Pak. Jangan lama-lama ya. Keburu diambil orang, nanti kecewa. Jadi ini pun pernah terjadi kepada Nabi Yuna Syuaib alaihi salam tatkala Nabi Musa alaihi salam ke Madian, dan terlihat akhlaknya Nabi Musa membantu orang, ya, memberi minum dua anak Syuaib itu. Sekitar kalau mau mengambil air dibantu dengan tenaganya tanpa minta upah, diantar. Tatkala mengantar, Pak, awalnya dua anak Nabi Syuaib itu di depan, Nabi Musa di belakang. Maka Nabi Musa enggak mau, kalian yang di belakang. Kenapa, Pak? Kalau perempuan di depan kita di belakang, gimana? Fokus enggak? Fitnah. Maka Nabi Musa alaihissalam meminta kedua wanita itu di belakang, agar tidak terlihat lekuk tubuhnya di belakang. Tapi kan Nabi Musa nggak tahu rumahnya Syuaib alaihissalam. Maka wanita itu memberi isyarat dengan melempar. Kalau belok kanan dilempar. Subhanallah. Wanita itu terkesan. Ada laki-laki yang seperti itu, nggak mau jalan di belakang perempuan. Subhanallah. Terkesan. Kemudian tenaganya, Nabi Musa itu tenaganya kuat, Pak. Bahkan sebelum ke Madian ada terjadi perselisihan, Nabi Musa memukul seorang dari Qibti langsung KO, satu kali pukul, Pak. Nabi Musa tidak berniat membunuh, tapi ternyata satu kali uppercut langsung KO. Ya. Jadi tenaganya Nabi Musa itu kuat, karena memang Allah mengirim Nabi Musa kepada orang-orang yang balelo, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu keras, sehingga dibutuhkan nabi yang seperti itu.
Tapi Nabi Isa alaihissalam itu sangat-sangat penyayang, sangat-sangat santun sekali. Karena memang diutus pada kaum yang memang juga santun. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan dua itu. Kesantunan iya, tegasnya juga iya. Karena kalau terlalu santun, kadang malah diinjak. Harus punya prinsip. Ya. Tapi terlalu keras juga tidak semua orang menerima. Maka Nabi SAW memiliki akhlaknya Nabi Musa dan akhlaknya Nabi Isa alaihi wassalam. Apa kata Nabi Syuaib? Qala inni uridu an unkiha ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Sesungguhnya aku ingin menikahkanmu, wahai Musa, dengan salah satu dari anakku. Maharnya adalah engkau bekerja kepadaku selama 8 tahun. Maharnya bekerja untuk Syuaib selama 8 tahun. Fa in atmamta 'ashran famin 'indik. Kalau engkau menyempurnakan 10 tahun, itu terserahmu. Wa ma uridu an asyqa 'alaik, satajiduni insyaallahu minas salihin. Di dalam surah Al-Qasas ayat 27. Jadi boleh, di sini ada dalil bolehnya mahar itu bukan dengan sesuatu yang berharga, tetapi dengan sesuatu yang maknawi. Berharga ada yang zatnya seperti emas, perak, tapi juga ada yang maknawi seperti bekerja selama 8 tahun. Itu mahar, bisa dijadikan mahar. Atau mahar dengan mengajari Al-Quran, itu bisa jadi mahar, Pak. Ya, cuman sekarang ya sebisa mungkin mahar itu sesuatu yang bermanfaat. Kalau bisa emas, perak, uang, sehingga hadiah itu kalau suatu saat sang perempuan itu, sang wanita itu butuh, dia bisa menjual maharnya. Tapi pernah Nabi SAW menikahkan sahabat yang tidak punya apa-apa, Pak. Tidak punya apa-apa. Cari maharnya. Pulang ke rumah, datang lagi. Saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Cari lagi. Iltamis walau khataman min hadid. Carilah meskipun hanya cincin besi. Udah cincin besi lagi, Pak. Kalau kita pergi ke material ya, nggak ada, Pak. Cincin besi tidak ada. Lalu Nabi bertanya, hal ma'aka syai'un minal Qur'an? Apakah kamu punya sedikit dari Quran? Dia menjawab, iya. Ini dan itu. Lalu Nabi menikahkan dia dengan seorang wanita. Laqad zawwajtukaha wa ankahtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku telah menikahkanmu dan mengawinkanmu dengan mahar apa yang kau miliki berupa Al-Quran. Ya. Jadi maharnya adalah dengan mengajarkan Al-Quran. Itu kan sesuatu yang maknawi, bermanfaat tetapi maknawi, bukan sesuatu yang bisa kita panca indera. Itu boleh. Ya, meskipun asalnya mahar itu adalah sesuatu yang berharga, bernilai secara hakiki. Nah, jadi seorang wanita boleh menawarkan dirinya tatkala diketahui laki-laki itu saleh, baik, maka segera ambil daripada nanti diambil oleh orang. Kemudian di dalam kisah singkat Khadijah ada pelajaran pentingnya mencari istri yang salihah. Ya. Kalau orang Jawa bilang bibit bebet bobot, itu penting, Pak. Karena dikatakan madrasah ula, ibu adalah sekolahan pertama bagi anak-anak kita. Ya. Yang sering berhubungan dengan anak, ibu, istri kita. Kita kan kerja di Departemen Luar Negeri, DLN, Departemen Luar Negeri, sering pergi maksudnya. Kalau istri itu kan DDN, Pak, ya. Departemen Dalam Negeri, di rumah.
yang berhubungan dengan anak itu perempuan. Sehingga perlu istri yang salihah, karena dia yang akan menemani anak-anak kita. Bagaimana kalau para istri itu sudah melalaikan tugas pendidikan kepada anak di rumah? Meskipun laki-laki juga diperintahkan mendidik. Bahkan para anbiya itu mendidik anak-anaknya, karena figur laki-laki lebih didengar anak-anak daripada perempuan. Bahkan tidak berkata-kata, seorang ayah itu akan diperhatikan anaknya. Baru memandang saja anaknya sudah faham. Kalau wanita banyak berbicara, tapi kadang anak itu menyepelekan. Tapi seorang ayah itu pengaruh. Karena itu para nabi, mereka diabadikan di dalam Al-Quran mendidik anak-anaknya. Nabi Ishaq memperhatikan akidah. Ya, kalau aku akan meninggal dunia, apa yang akan kalian sembah? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu. Memperhatikan betul pendidikan anak sampai mau meninggal. Nabi Ishaq, ya, Nabi Yaqub seperti itu. Nabi Ismail, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya, dalam surah Maryam, bahwa Nabi Ismail itu menyuruh anak-anaknya untuk salat, menunaikan zakat, dan dia mendapatkan ridho Tuhannya. Nabi Ismail laki-laki, maka seorang ayah perintahkan anak untuk ibadah. Tapi ibu itu penting, karena dia yang akan lama berhubungan dengan anak. Makanya Rasulullah SAW tatkala Khadijah menawarkan diri, dan beliau pun tahu bagaimana salehahnya Khadijah, Rasulullah pun menerima, ya. Karena itu Nabi SAW menyampaikan dalam hadis yang sahih dikeluarkan Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihuhu illa taf'alu fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Apabila ada seorang yang datang baik agama dan akhlaknya, maka nikahkan, karena kalau tidak maka akan terjadi kerusakan yang besar. Ya. Yang pertama itu akhlaknya dulu, Pak. Agama dan akhlaknya. Untuk mencari seorang menantu itu dulu, Pak. Meskipun hidup itu juga butuh materi, tetapi materi itu bukan segala-galanya. Ya, yang penting calon menantu kita itu saleh, pekerja keras. Bismillah. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka itu fakir, maka Allah akan berikan kekayaan. Coba kita flashback ke belakang. Kita dulu punya apa? Sekarang kita udah punya rumah, punya kendaraan, punya ini. Dulu punya apa, Pak, kita? Tapi dengan menikah, punya anak, rezeki istri kita lewat kita, rezeki anak kita juga lewat kita. Sehingga jangan terlalu takut menikahkan anak meskipun mereka fakir. Yang penting din, akhlak itu ada, insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Kemudian di antara faedahnya, Pak, adalah di dalam pernikahan Nabi dengan Khadijah ada suatu bantahan terhadap orang-orang yang ingin membuat citra buruk kepada Nabi SAW, di mana mereka sering mengatakan Nabi SAW itu gemar menikah. Pak, laki-laki kaum muslimin kalaupun menikah maka maksimal berapa? 4. Fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Nikahilah wanita 2, 3, 4. Kalau kalian khawatir tidak bisa berlaku adil, maka nikahilah 1. Nah, kira-kira banyak yang khawatir atau yang enggak di sini nih? Khawatiran, ya. Pak, Allah itu tahu kebutuhan laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Apalagi Nabi sampaikan
ya, akan datang suatu zaman bahwa laki-laki berbanding perempuan itu 50 berbanding 1. Kalau laki-laki hanya satu istrinya, dia akan banyak sekali perempuan yang tidak menikah. Dan gejala itu saya rasakan sekarang sudah seperti itu, Pak. Beberapa teman anak-anaknya sudah usia 30 belum menikah. Tolong Ustaz, tolong carikan. Tolong Ustaz. Susah. Karena stok ikhwan laki-laki ini sudah menipis. Nah, ini kesempatan buat bapak-bapak nih ya. Barangkali yang mau ambil kendaraan baru gitu ya. Nah, Allah tahu, Pak, apa kebutuhan laki-laki. Tapi ingat, kalau itu pun maksimal 4. Justru syariat Islam datang membatasi. Dulu bangsa Arab itu nikah 10, 20 itu nggak ada masalah, Pak. Pada masa jahiliyah ada seorang sahabat bernama Ghailan, istrinya 10. Begitu masuk Islam, mau nggak mau yang 6 diceraikan. Persia, Pak, Raja Persia Kisra itu istrinya 1000, Pak. Yang ditampilin sih 1 mungkin ya, tapi selirnya itu sampai 1000, pokoknya 1000. Begitupun raja-raja Romawi, banyak, Pak. Dan mungkin raja-raja Nusantara kita itu seperti itu. Justru Islam lah yang membatasi maksimal 4, karena laki-laki tidak akan bisa adil melebihi itu. Adapun Rasulullah SAW, karena beliau manusia yang terbaik, Allah berikan hak khusus lebih dari 4. Khusus Nabi, Pak. Khusus Nabi, ya. Lebih dari 4 ini dibolehkan. Nah, banyak orang-orang yang mengkritik dari segi ini. Nabi memiliki istri lebih dari 4, ya, macam-macam lah. Maka kita katakan itu terjadi tatkala Nabi SAW berada di Madinah. Beliau berumah tangga dengan Khadijah 25 tahun, beliau hanya 1 istri. Berarti 15 tambah 25 berapa, Pak? 40. Itu pun beliau dakwah di Mekah 13 tahun, berarti 53. Jadi di atas 50 baru beliau punya istri lebih dari 1. Jadi di Mekah lalu ke Madinah, ya, subhanallah. Jadi beliau itu di usia yang sudah tidak muda lagi, ya, punya istri lebih dari 1. Ya. Mau dilanjutkan ntar aja. Ini lagi panas-panasnya nih ya. Subhanallah. Yaudah, salat dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina al-karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Di antara pelajaran yang bisa kita petik dari pernikahan Nabi SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha adalah bahwa Nabi SAW beliau menikah dengan Khadijah dalam kurun waktu yang lama, yakni 25 tahun. Dan beliau hanya memiliki 1 orang istri, sehingga 25 ditambah 25 genap 50 tahun usia Nabi, beliau hanya memiliki 1 orang istri. Ini sebagai bukti bahwa Nabi SAW dalam berpoligami, ta'addud, bukan mementingkan hawa nafsu saja. Karena
Kalau beliau ingin melakukan itu, tentu di usia yang muda, lebih membutuhkan usia yang paling matang, usia 25 ke atas, 33 tahun. Itu adalah usia muda, yang paling muda. Sebagaimana Nabi sampaikan tentang umur penghuni surga. Penghuni surga berapa usianya? 33. Jadi nanti para penghuni surga usianya akan sebaya 33 tahun. Di usia itulah seorang laki-laki menuju puncak keemasan seorang pemuda. Di 33 tahun itu masih pemuda, Pak. Ya. Baru di atas itu sudah mulai beranjak menua, tapi masih muda juga. Kalau udah 40 itu sudah dianggap tua. Karena itulah usia kematangan seseorang rata-rata itu sudah 40. Dan Nabi SAW diangkat menjadi Nabi di usia 40 ya. Karena masa mudanya sudah selesai, Pak ya, sudah selesai. Kadang bawaan fisiologis itu mempengaruhi pola pikir. Anak muda semangat ya. Wah, kadang kurang kontrol, Pak. Namanya anak muda. Kalau udah 40 tahun mau ngapain? Kan begitu. Sudah memikirkan maslahat macam-macam. Udah enggak main-main lagi. Nah, selama pernikahan Nabi 25 tahun, selama Nabi SAW menikah 25 tahun, beliau hanya memiliki satu orang istri. Baru di usia 50 beliau menikah dengan istri-istri beliau yang lain. Dan beliau Masya Allah diberikan izin oleh Allah Azza menikah melebihi 4. Kalau antum semua maksimal 4 maksimal. Tapi Nabi SAW lebih, karena beliau adalah orang yang paling baik. Bahkan istri-istri beliau rata-rata itu sudah janda, kecuali Aisyah, masih muda. Tapi meskipun Rasulullah usianya sudah di atas 50 ya, kata Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Imam Muslim, pernah satu malam beliau menggilir istrinya dalam satu malam. Semua istri beliau dalam satu malam. Dan waktu itu istri beliau adalah 9 dalam satu malam. Itu menunjukkan fisik beliau memang kuat. Fisik beliau kuat. Dan di usia dakwah beliau di Mekah, tambah lagi 50 tahun ke Madinah. Perang Badar, usia Nabi berapa? Perang Badar itu di 2 Hijriah. Berapa? 51 ya. 51 52. Itu beliau jihad perang Badar. Jadi fisik beliau masih kuat. Ya, Masya Allah. Ini memang berbeda fisik beliau, tidak seperti yang lain. Bahkan ada seorang sahabat yang masuk Islam itu gara-gara gulat dengan Nabi. Pernah dengar? Pak? Ceritain enggak? Yang bernama Rukana. Di mana sahabat, ada seorang masih musyrik, Rukana. Dia ahli gulat, Pak. Bukan gulat seperti WWF, bukan. Tapi sirat untuk menjatuhkan itu. Enggak kayak sumo juga sih. Pokoknya jatuhin lah gitu. Rukana mengatakan,
Aku akan masuk Islam kalau kamu mengalahkanku. Usia Nabi udah nggak muda lagi. Nabi menyanggupi, ya. Nah, sahabat yang lain ketar-ketir nih ya. Duh, takut kalah ya. Subhanallah. Rukan ini jagoannya orang Mekah waktu itu, Pak. Gulat. Sekali Rukanah kalah, jatuh. Ya. Jadi kamu bilang mau masuk Islam? Enggak. Kurang sekali, ini baru percobaan ya. Takutnya karena memang ada apalah ya. Ulangi lagi 2 kali. Kalah lagi. Enggak terima, sekali lagi deh. Kalah lagi, Pak. 3 kali Rukanah jatuh, baru dia masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi masuk Islam gara-gara Subhanallah. Karena dia enggak pernah kalah, Pak. Pernah kalah atau kalah sama orang yang nggak pernah gulat ya. Ini aneh. Lalu kan masuk Islam. Subhanallah. Iya. Karena itu Pak, banyak yang menyerang pribadi Rasulullah dari jalur ini. Dan kita lihat media Pak. Tatkala ada pendakwah di negeri ini kondang, masya Allah, sampai dijuluki RI 2 ya, RI 3. RI 3 karena saking kondangnya, masya Allah, dakwahnya. Tapi begitu dia punya istri yang kedua, langsung diserang. Ini media-media menyerang pribadi figur tokoh agama ini. Tapi lihat, ketika ada seorang kakek-kakek menikah dengan 9 perempuan, media malah framingnya dengan lucu, dengan sensasi dan sebagainya. Tahu ya? Yang sabar Pak. Nah itu, memframingnya dengan lucu, dengan unik. Tapi beda tatkala tokoh agama. Kenapa? Kita harus jeli sebagai seorang muslim melihat arah panah itu mengarah kepada siapa. Diarahkan kepada agama. Karena kalau sudah menggugat syariat ini, maka akan menggugat, akhirnya menggugat nabinya. Dan Rasulullah melakukan poligami, ya, dan beliau berhasil, berhasil. Ya. Nah, karena itu pernah terjadi perdebatan antara Ahmad Didat dengan seorang pendeta, ya, pendeta. Bahwa dalam syariat kalian itu dibolehkan poligami. Wah, ini menzolimi perempuan ini. Maka Ahmad Didat dengan enteng menjawab, terus apa solusinya ketika angka kelahiran anak perempuan jauh lebih banyak, angka kematian laki-laki yang lebih banyak, ya, terus apa solusinya ketika para janda tidak punya suami, ketika anak-anak tidak punya ayah karena ayahnya meninggal? Apa solusinya di tengah masyarakat? Apa solusinya? Bukankah mereka membutuhkan nafkah lahir batin, ya, perhatian dan seterusnya? Apa solusinya? Di dalam Islam solusinya ini. Bagi Anda yang mampu, nikahilah lebih dari 1, ya, untuk menyelamatkan anak, menyelamatkan perempuan dari dari tidak memiliki suami, dan itu akan bahaya apalagi di usia-usia produktif. Tatkala perempuan itu tidak mendapatkan hak, ya, sebagai mana mestinya, dia akan malah liar dan bahkan akan terjadi berbagai macam penyimpangan, Pak. Ya. Dan ini sudah difahami oleh orang-orang barat sebetulnya. Lalu beliau membawakan data bahwa di Eropa, di Prancis, 60% anak yang lahir itu bukan anak biologis ayahnya. Prancis. Kemudian di Italia, di 50% itu biasa, Pak. Hampir setengah anak yang lahir itu bukan anak biologis. Berarti istrinya ngapain? Berselingkuh.
Suaminya juga rata-rata selingkuh. Itulah tatkala syariat Allah digugat malah seperti itu. Maka Allah Azza wa Jal membolehkan hal itu untuk maslahat kepada manusianya, yang terbaik untuk manusianya. Maka di negeri ini pun ada sebuah perdebatan antara presiden pertama Republik Indonesia ini dengan Buya Hamka. Berdebat tentang masalah poligami. Buya Hamka kekeh bahwa harus dibolehkan karena Allah yang membolehkan. Kalau dilarang kita akan menentang hukum Allah. Kekeh, nggak boleh. Tapi lihat, Buya Hamka sepanjang hidupnya istrinya tetap satu. Lihat. Jadi memang itulah kenyataan. Kita hidup di dunia ini dengan kenyataan. Ada seorang wanita punya anak butuh makan. Anaknya butuh pampers, butuh susu. Harus ada solusi. Siapa yang mengambil? Ya antum-antum ini yang mampu ambil. Itu amanah untuk menjaga anak yatim, untuk menjaga perempuan-perempuan itu agar mendapatkan iffahnya, kehormatannya. Dan dulu pada masa Nabi SAW seperti itu. Tatkala suami Hafsah radhiyallahu anha meninggal, maka Hafsah sudah janda. Selesai iddah, ayahnya Umar bin Khattab menawarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar diam saja sampai Umar kesel. Ini orang nggak jawab ya, enggak. Tawarkan kepada Utsman bin Affan. Utsman menjawab terus terang enggak nikah dengan Hafsah. Ditawarkan kepada Ali bin Abi Thalib, Ali pun tidak. Terus terang tidak. Kemudian ditawarkan kepada Rasulullah dan Rasulullah menerimanya. Jadi janda dulu itu seperti itu, agar terjaga. Dia terjaga secara fisik, secara psikis, psikologi, dan macam-macam dijaga. Hafsah radhiyallahu anha dinikahi oleh Rasulullah SAW. Setelah menikah dengan Rasulullah, maka Abu Bakar Siddiq menemui Umar, ya Umar, sesungguhnya aku tidak menolak Hafsah, tidak mau menolak Hafsah, tetapi tidak ada yang menghalangiku kecuali aku pernah mendengar Nabi mengucapkan Hafsah. Nabi mengucapkan Hafsah. Ucapan Hafsah. Aku takut kalau Nabi itu punya keinginan terhadap Hafsah. Subhanallah, itu penghayatan seperti itu Pak Abu Bakar. Dan ternyata benar, karena laki-laki yang saleh tidak akan menyebut nama-nama perempuan kecuali nama-nama yang spesial bagi dia. Dan Abu Bakar tahu betul siapa Nabi. Tatkala menyebut nama Hafsah, maka Abu Bakar menahan diri dari menerima Hafsah. Lebih mendahulukan Rasulullah dan tidak mau menyakiti kalau itu memang betul diinginkan oleh Nabi SAW. Ya, subhanallah. Ini akhlaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Tapi kalau antum suruh nyariin Ustaz, tolong carikan akhwat ya, yang tinggi, yang putih, yang semampai, ya, yang anaknya orang kaya, nasabnya bagus. Ini udah dapat buat siapa Pak? Nah, kenapa harus capek-capek ngasih antum ya kan? Nah, Allahu a'lam bissawab. Ini kisah singkat tentang pernikahan Khadijah dan hikmah-hikmah yang mendalam berkaitan dengan kisah menikahnya Khadijah. Barangkali ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Ada? Secara langsung boleh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas ilmunya, semoga bermanfaat untuk seluruh jamaah. Amin. Saat Khadijah menikah dengan Nabi, apakah agama Khadijah? Apakah Khadijah sudah memiliki anak dari pernikahan sebelumnya? Naam.
Khadijah menikah dengan dua orang Quraisy, saya lupa namanya, dua orang. Diceritakan Qil anaknya dua. Kemudian apa agama Khadijah? Agamanya adalah Hanafiyah, yakni tidak melakukan kesyirikan. Agamanya adalah warisan-warisan sisa-sisa keyakinan dari agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena agama Nabi Ibrahim itu masih ada di Mekah. Cuman bukan seperti agama kita sekarang yang memang sudah, tapi hanya pada beberapa orang saja nilai-nilai kebaikan itu terwujud. Ya. Terus nikahnya bagaimana? Nikahnya adalah secara adat pada waktu itu. Karena Nabi kan belum menjadi Nabi waktu itu. Tapi nikahnya sama dengan pernikahan kita saat ini, dengan ada wali, ada saksi, ada mahar, ya, sama. Terus bagaimana? Setelah Islam, apakah mengulang? Tidak perlu mengulang. Setelah Nabi menjadi Nabi, ya, tidak mengulang. Karena itu pernikahan sebelum adanya Islam pada masa fatrah itu tetap sah. Anak Nabi SAW, Zainab radhiyallahu anha, punya suami namanya Abul As. Abul As itu tidak menentang Islam, tapi juga tidak musyrik. Tapi ya masih pokoknya ikut kesana ikut sini lah Abul As. Nikah dengan cara adat dan yang seperti itu. Setelah Nabi di usia 40 menjadi Nabi, Abul As itu belum beriman. Sampai Nabi hijrah ke Madinah belum beriman, sehingga nikahnya itu tidak cerai, terhenti tawakuf. Sampai kemudian Nabi SAW hijrah ke Madinah, perang Badar di tahun 2 Hijriah, Abul As ikut-ikutan. Sampai kemudian tertawan, perang Badar, Abul As itu tertawan karena ikut pasukannya Abu Jahal, tangkap. Ya. Maka Zainab sebagai istri, dulunya kan istri, dia ingin melindungi mantan suaminya. Maka dibawalah kalung yang dulu dijadikan mahar untuk menebus Abul As sebagai jaminan. Tolong Abul As ini dijamin. Zainab memberikan kalung itu kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah teringat karena kalung itulah kalungnya Khadijah. Jadi kisahnya bahwa Abul As itu orang baik. Nabi memilih Abul As nikahi Zainab, nggak punya mahar, dikasih kalung emas, nih jadikan mahar nikahin anak saya. Ada nggak mertua yang begitu? Subhanallah. Nabi berikan kalung Khadijah kepada Abul As untuk menikahi Zainab. Ya. Setelah diberikan Zainab, ditebus lagi untuk nebus Abul As. Akhirnya singkat cerita kemudian Abul As dilepaskan dan tidak memerangi Islam sampai kemudian masuk Islam. Melanjutkan lagi, tidak perlu ijab qabul baru karena memang pernikahannya terjadi sebelum Islam. Berbeda kalau sekarang sudah ada Islam, terus salah satu istri atau suaminya murtad, maka pernikahannya batal. Kalau kembali lagi ke Islam harus dengan ijab qabul yang baru, karena pernikahan itu difasakh, dihapus. Nah, agamanya agama keyakinan Hanafiyah yang ada pada waktu itu. Karena itu orang-orang yang wafat tidak menyekutukan Allah, tidak menyembah berhala, ya, artinya tidak musyrik, maka dia insya Allah termasuk ahli fatrah. Ahli fatrah itu sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Karena dulu para Nabi itu diutus untuk kaumnya saja. Nasara untuk Bani Israel, Yahudi. Tapi bangsa Arab pada waktu itu yang tidak menyekutukan Allah
maka insya Allah termasuk ahli fatrah dan insya Allah masuk surga. Tapi begitu ada dakwah Islam, jelas akidah tauhid menjadi hal yang utama, maka kalau mati tidak mengikuti ajaran Islam, maka dia akan masuk neraka. Hadis riwayat Muslim, Nabi menyampaikan, la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun wa lam yu'min billati ursiltu bih illa kanat min ashabin nar. Tidaklah mendengar seruan dakwahku Yahudi dan Nasara dan dia tidak mengimani apa yang kubawa kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Ya. Bolehkah seorang melamar yang sudah beristri? Seorang laki-laki yang sudah beristri? Boleh. Wanita melamar laki-laki yang sudah beristri? Boleh. Cuman antum juga harus ma'ruf. Ya. Apakah disyaratkan ridho dari istri pertama? Jawabannya secara fikih tidak ada. Ya, cuman secara wakil kenyataan antum harus hati-hati. Istri pertama di Pondok Labu, istri kedua di Cinere. Antum main ke sana. Ya. Udah menikah resmi, tapi orang-orang sekeliling nggak tahu gimana itu. Terus teman antum tahu, lah ini siapa ini sama perempuan lain, akhirnya kan jadi fitnah. Ya, salah satu hikmah walimah, apa hikmahnya? Agar terang perkaranya, agar jelas itu. Maka kalau kita ingin menikah lagi, yang jelas, ya. Nah, barangkali nanti akan dipermudah secara resmi. Kalau bisa resmi, jangan siri. Kasihan nanti anak-anak kalau dia tidak masuk dalam kakak, ya kasihan. Belum lagi kalau meninggal dunia, apalagi kalau istri pertama nggak tahu istri kedua, warisannya nanti akan diklaim oleh istri pertama dan anak-anak. Padahal istri kedua dan anak-anak itu juga berhak untuk mendapatkan warisan. Ya, kalau bisa diselesaikan dengan cara baik, ya resmi semuanya. Meskipun kalau ada pernikahan itu ada wali, ada 2 orang saksi laki-laki, ada kedua mempelai laki-laki dan perempuan, ada ijab dan qabul, maka nikahnya sah secara agama. Ya, orang menyebutnya nikah siri, itu sah secara agama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam hukum negara kita, ya, maka harus tercatat. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi? Enggak ada? Barangkali ada punya keinginan menikah lagi? Oh ya, silakan. Tadi penjelasan Pak Ustadz bikin teman saya jadi senyum-senyum nih, karena diperbolehkan 4 istri nih. Kayak langsung semangat teman saya tadinya ngantuk Pak Ustadz nih, langsung semangat gitu loh. Tapi pertanyaan saya bukan itu Pak Ustadz. Seperti sama-sama kita ketahui tadi Pak Ustadz menjabarkan tentang masa mudanya Nabi Muhammad SAW, dan selama ini kita kenal juga bahwa Rasul itu seorang pedagang yang handal sampai dia mengalami kesuksesan tentang perdagangannya. Walaupun ada yang bilang katanya Rasul itu miskin, tapi ternyata buktinya pada saat dia melamar Siti Khadijah kan dia juga maharnya luar biasa, sampai 400 unta kalau nggak salah. Artinya di situ memberikan motivasi kepada umatnya bahwa kita sebagai umat Islam harus menjadi orang yang sukses, supaya nanti kesuksesan kita itu ataukah harta yang kita dapatkan itu kita bisa pergunakan di jalan Allah. Tetapi di satu sisi Pak Ustadz, ada juga hadis yang insya Allah hadis ini sahih. Rasul pernah berdoa yang mungkin doa ini jarang sekali atau pernah kita laksanakan, yaitu ya Allah, jikalau kami wafat, wafatkanlah kami dalam keadaan miskin dan kumpulkanlah kami dalam surga bersama orang-orang miskin. Itu ya Pak Ustadz ya, kalau masalah dari hadisnya seperti itu. Artinya ini kontradiktif gitu. Di satu sisi Rasul kayak memberikan motivasi kita untuk bisa menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang kaya, supaya posisi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tetapi di satu sisi Rasul berdoa menganjurkan kita untuk
Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan miskin dan kumpulkanlah kami nanti di surga bersama orang-orang miskin. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak kalian, harta kalian adalah fitnah. Jadi Rasulullah SAW kaya. Pada saatnya beliau kaya, beliau kaya. Pada saatnya beliau miskin, memang beliau miskin, jatuh miskin. Tatkala beliau di Madinah, beliau tiduran di sebuah tikar kurma dari apa? Pelepah kurma itu dibikin anyaman. Ya model-modelnya kayak yang dari pandan itu. Itu tiduran, terus tatkala Umar datang, beliau bangkit dan memang mengecap bekas pelepah kurma, dan Umar sedih ya, karena raja-raja Persia, Romawi, mereka bergelimang harta, nyaman, tapi engkau seperti dia Rasulullah. Maka Nabi sampaikan, ya Umar, ya atardawna lahum fid dunya walana fil akhirah. Apakah engkau ya tidak ridho, ala tardawna lahum fid dunya, bagi mereka untuk dunia sedangkan kita di akhirat. Bahkan dalam perang Khandaq Nabi SAW kehabisan bekal sampai beliau mengikat dengan batu di perutnya. Itu terjadi pada Nabi SAW. Tapi pernah juga beliau berkurban dengan ratusan ekor kambing sampai capek nyembelihnya, gantian sama Ali. Antum kurban cuma satu ya, itu pun nggak berani nyembelih ya. Ada kalanya beliau kaya, tapi ada kalanya beliau miskin. Karena memang beliau dipersiapkan untuk segala kondisi umatnya. Karena umatnya ada yang kaya, ada yang pertengahan, di garis pertengahan. Antum kira-kira di atasnya sedikit atau di bawahnya ini? Jadi Nabi dipersiapkan oleh Allah seperti itu. Ya. Jadi tidak ada kontradiktif. Ada kalanya di momen beliau kaya, ada kalanya di momen beliau miskin. Adapun kita menjadi orang-orang miskin karena dalam rangka khawatir fitnah dunia itu mengenai kita. Dan Nabi SAW menyampaikan bahwa orang-orang miskin akan masuk surga terlebih dahulu 500 tahun sebelum orang-orang kaya, karena hisabnya Pak, dan keadilan Allah Azza wa Jalla. Hidup di dunia miskin, maka dia didahulukan mendapatkan kenikmatan. Intinya itu fitnah. Tapi apakah boleh menjadi orang kaya? Enggak ada masalah. Jadilah kaya seperti Rasulullah, seperti Khadijah, seperti Abu Bakar Siddiq, ya, seperti Uthman bin Affan. Sampai sekarang Pak, ada rekening namanya Uthman, karena beliau pernah menginfakkan satu kebun, ya, dan sumur rumah di Madinah. Sampai sekarang wakaf itu masih ada. Hasil kebun kurma itu disedekahkan untuk musim Ramadan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dan beberapa dijual. Terus simpennya gimana ini? Simpen di Bank Ar-Rajihi atas nama Uthman bin Affan. Jadi Uthman bin Affan 14 abad lalu tapi punya rekening sampai sekarang. Masya Allah ya. Ini kaya 7 turunan lebih ya. Kalau bisa seperti itu, Abdurrahman bin Auf dengan PD-nya, orang kayanya Madinah, orang kaya Mekah, hijrah ke Madinah nggak bawa apa-apa, sehingga Rasulullah khawatir. Maka dia dipersaudarakan dengan seorang kaya dari Madinah, ya. Maka ditawarkan oleh temannya dari Madinah ini, saya punya 2 istri, pilih mana yang kamu suka, saya ceraikan. Saya kebunnya banyak nih, kamu ambil setengah, silakan, setengahnya buat saya. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf? La, walakin dullani 'ala suq, tapi tunjukkan kepadaku pasar. Sehingga beliau berdagang, kemudian dapat penghasilan dan kaya lagi. Memang terah kaya ya. Kaya lagi. Subhanallah.
sehingga menikah dengan seorang wanita Ansar. Nah, jadi boleh, tidak ada istilah kaya nggak boleh, miskin nggak boleh, itu relatif. Tapi memang fitnah orang kan beda-beda. Ada yang fitnahnya itu di harta, ada yang fitnahnya di kekuasaan, ada yang fitnahnya di wanita, ada yang fitnahnya di popularitas, ada yang fitnahnya. Kita lihat fitnah kita itu di mana. Itu jangan-jangan semuanya, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, minta perlindungan kepada Allah agar tidak mendapatkan fitnah itu dan kita selamat dari fitnah dunia ini. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.